Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jayanto. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian soal uji kompetensi keahlian jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, terutama soal paket 4. Ada beberapa penyesuaian yang kita lakukan, diantaranya kita tidak menggunakan user generate 20 user dengan menggunakan radius karena router yang kita gunakan adalah RP941, di mana di router tersebut itu belum support user manager. Jadi untuk opsi 20 user secara generate, kita ganti dengan ketentuan yang ada di soal seperti ini. Masing-masing user 2, di mana user tersebut ada profilnya, kecepatan, dan seterusnya. Kemudian topologi yang kita gunakan, topologi yang ada di soal, seperti yang ada di gambar, router RP941, Ether 1 terkoneksi dengan internet. Kemudian kita juga lakukan penyesuaian. Penyesuaiannya adalah di RP941 ini terdapat satu buah WLAN, sehingga akses point yang ada di gambar, akses point ini kita gantikan dengan WLAN yang sudah ada di RP941, sehingga kita tidak membutuhkan akses point tambahan, cukup menggunakan akses point yang sudah ada di dalam RP941, yaitu interface WLAN. Kemudian Ether 2 pada RP941 terkoneksi dengan switch dan terkoneksi dengan klien. Baik, bagaimana penyelesaian soal uji kompetensi kalian ini? Mari kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama kita sudah menyiapkan Winbox, kemudian Ether 1 pada router sudah kita sambungkan kepada laptop. Ether 1 router kita sambungkan ke laptop, kemudian kita buka Winbox, ke bagian Nextbar, refresh, kemudian MAC address-nya muncul, kita klik. Usernya adalah admin, passwordnya kosong. Pastikan bahwa di router tersebut masih belum ada pengaturan apapun ya. Salah satu cirinya adalah IP address-nya masih 000. Itu kemungkinan besar di router tersebut memang belum ada konfigurasi apapun. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, setelah Anda terkoneksi dengan router, Anda bisa melakukan reset kembali menggunakan soft reset di menu yang ada di dalam Winbox. Oke, kita lakukan koneksi, klik connect. Nah, di router OS yang kita gunakan di RP941 ini adalah router OS versi 64913, di mana di versi ini itu setiap kali Anda melakukan reset, maka dia minta melakukan penggantian password. Anda bisa melakukan penggantian password ini dengan memasukkan password yang ada di sini, atau juga bisa diabaikan dulu. Tapi lebih mudahnya ya kita lakukan saja, karena nanti kalau tidak dilakukan, nanti di terminal juga dia minta penggantian password. Bisa Anda abaikan dengan klik cancel kalau di terminal dengan menggunakan Ctrl C. Kalau ingin melakukan penggantian password, cukup lakukan dengan memasukkan password lama kosong, kemudian password barunya 12345, konfirmasi 12345, klik change, maka password sudah berhasil dirubah. Oke, kita lihat di bagian interface-nya. Oke, masih sesuai ya. Kalau interface-nya tidak ada devcon, tidak ada yang lain-lain, maka dipastikan ini router masih belum ada konfigurasi apapun. Kita juga bisa lihat di bagian IP firewall masih kosong, belum ada apa-apa. Oke, kita lakukan konfigurasi pertama dulu. Yang pertama kita rubah identitas, sistem, identity. Kita tambahkan nama kita. Klik OK. Kemudian kita perhatikan yang ada di soal. Oke, pertama kita lakukan konfigurasi IP address di router. Kita klik IP address, kemudian add address,
pada Ether 1, IP yang kita masukkan adalah IP yang sudah ditentukan oleh penguji atau guru. Di tempat percobaan saya ini menggunakan IP 192.168.2.55/24. Ini IP ini Anda sesuaikan ya, sesuai dengan IP yang sudah ditentukan di tempat ujian tersebut. Saya kasih komen di sini internet, klik OK. Kemudian berikutnya adalah Ether 2. Ether 2 kalau sesuai dengan topologi yang ada di soal, Ether 2 kita koneksikan ke switch kemudian ke klien. Maka di jaringan lokal ini ya, sesuai ketentuan yang ada di soal, IP-nya adalah 192.168.100.1. Kita tambahkan 192.168.100.1/25. Ini pada Ether 2. Kita kasih komen jaringan lokal. Klik OK. Kemudian satu lagi untuk jaringan WLAN atau wireless, kita gunakan wireless yang sudah ada di dalam RB941. Maka kita tambahkan IP untuk WLAN sesuai dengan ketentuan soal 200.1/24. IP address address 192.168.200.1/24. Interface-nya adalah WLAN 1. Kita kasih komen jaringan wireless. Oke, ini masih merah dikarenakan bisa jadi interface-nya masih disable atau memang belum ada satupun yang terkoneksi ya. Jadi jangan khawatir, merah ini nanti akan hilang sendiri. Merah ini artinya invalid. Berikutnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari, basic konfigurasi. Setelah IP address kita tambahkan IP root. Gateway-nya juga gateway yang sudah ditentukan di jaringan yang akan Anda gunakan atau di tempat tes Anda. Destination-nya 000. Gateway-nya lewat 192.168, di jaringan saya 2.1, atau nanti kalau Anda menggunakan di lab bisa jadi IP-nya 192.168.137.1. Seperti biasa, IP root ADD, DST address-nya 0000/0, kemudian gateway-nya lewat 192.168.137.1. Klik OK. Kemudian satu lagi IP DNS, kita masukkan 888, satu lagi 8844. Boleh Anda allow remote request atau tidak masalah. Nah, setelah Anda melakukan basic konfigurasi tadi, Anda bisa melakukan pengujian koneksi internet dengan ping ke arah gateway, dan setelah itu Anda bisa melakukan ping ke arah internet. Tapi Anda perlu mengecek dulu, jangan lupa saat ini Ether 1 pada router terkoneksi dengan laptop, maka kita harus merubah dulu. Saya pindah dulu laptop saya koneksikan di Ether 2. Kemudian di Ether 1 akan kita koneksikan dengan jaringan internet. Oke, kita klik cancel, kemudian kita ke neighbor. Oke, Ether 1 pada router sudah kita koneksikan dengan internet, kemudian Ether 2 pada router sudah kita koneksikan ke laptop. Namun di laptop saya IP-nya masih belum sesuai, jadi saya koneksinya kembali menggunakan MAC address. Klik di bagian MAC address, kemudian klik connect. Oh ya maaf, passwordnya sudah kita ganti ya. Usernya adalah admin, passwordnya 12345. Klik
connect. Oke, sudah kembali terkoneksi routernya. Kita ke bagian interface, kita cek. Oke, Ether 1 sudah connect, Ether 2 sudah run ya, Ether 1 dan Ether 2 sudah running. Untuk memudahkan kita, Ether 1 kita kasih komentar internet, kemudian di Ether 2 ini kita kasih juga komentar ke jaringan lokal, dan Ether WLAN ini kita enable kan, kemudian kita kasih komen jaringan wireless, klik OK. Kemudian kita lakukan tahap pengujian koneksi. Kita lakukan ping ke arah gateway. Ingat, IP-nya sesuaikan dengan IP yang Anda gunakan. Untuk gateway-nya berapa. Oke, di saya sudah gateway oke, maka berikutnya kita bisa melakukan ping ke Google. Oke, laptop router saya sudah terkoneksi dengan internet. Langkah berikutnya kita lakukan konfigurasi NTP. Kenapa harus menggunakan konfigurasi NTP? Karena ada ketentuan hotspot hanya bisa digunakan pada pukul 7 sampai pukul 4 sore. Oke, kita lakukan pengujian NTP di bagian sistem, SNTP client, kemudian kita enablekan. Di bagian server DNS name-nya kita tuliskan server NTP-nya 0.id.pool.ntp.org, kemudian di bagian secondary-nya 1.id.pool.ntp.org. Klik apply. Oke, sudah berhasil mendapatkan IP address, klik OK. Berikutnya kita bisa ngecek time yang ada di router kita di bagian dashboard, kemudian time masih belum sesuai, kita klik bagian date, tanggalnya sudah sesuai 24 Februari, namun waktunya masih waktu 03:34. Kita lakukan penyesuaian pada zona waktu, sistem clock, kemudian di bagian manualnya ini kita sesuaikan dengan zona waktu yang ada di wilayah Indonesia atau lebih tepatnya WIB, yaitu Asia Jakarta. Klik apply. Oke, nah sekarang sudah sesuai, waktunya 24 Februari pukul 10:35. Berikutnya kita lakukan konfigurasi web proxy dengan cara IP web proxy, kemudian kita enablekan. Portnya boleh menggunakan port yang sudah disediakan di web proxy pada router 8080, atau Anda juga boleh menggunakan port 3128. 3128 boleh, 8080 juga tidak apa-apa. Kemudian cache administratornya kita sesuaikan yang ada di soal, nama @sekolah.sch.id. Kemudian bagian cache on disk-nya kita checklist dan klik OK. Web proxy sudah, kemudian ini sudah, kita ke jaringan lokal di nomor 7. Diminta DHCP pool sebanyak 99 klien. Kita ke bagian IP DHCP server, setup. Jaringan lokal ada di Ether 2, ini ada tulisannya jaringan lokal. Next. Space-nya betul 100/25, next. Gateway-nya betul 101, next. Nah, ini adalah rank-nya diminta 99 klien, maka dimulai dari 100.2 sampai 100.100.
klik next, kemudian DNS servernya oke, next. List time-nya tidak ditentukan, kita biarkan default, next. Oke, DHCP 99 klien sudah kita konfigurasi. Berikutnya nomor 8, buat firewall agar 102 sampai 150 tidak dapat ping ke arah router. Oke, kita lakukan konfigurasi IP firewall bagian filter. Ingat, dari IP 102 sampai 150. Dari chainnya adalah input, kemudian source address-nya itu dari ya, source address itu sumbernya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Protokolnya adalah ICMP karena yang diminta adalah block ping ya, tidak bisa melakukan ping. Kemudian ke bagian actionnya kita pilih drop dan kita kasih komen block ping dari 100.2 sampai 100.50 ke router. Klik OK. Oke ya, ini DST address-nya 102 sampai 100.50. Berikutnya nomor 9, IP 151 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Kita cek IP address. Klien wireless berada di network 200.0. Maka yang kita blok adalah tujuan ke 200.0 per 24. Kita lakukan IP firewall filter add, chainnya adalah forward, source address-nya adalah dari IP 192.168.200.51 sampai 192.168.100.100. Tujuannya adalah ke klien WiFi. Klien WiFi ada di network 200.0 per 24. 192.168.200.0 per 24. Protokolnya adalah ICMP, kemudian actionnya kita drop. Komentarnya adalah block ping dari 100.51 sampai 100.100 ke klien WLAN. Klik OK. Oke. Ini blok ke ping ke arah router, ini blok ke klien WiFi. Berikutnya, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di log dan tersimpan. Ada dua tahap ya, tercatat di log dan tersimpan. Oke, caranya adalah IP firewall filter add, kemudian chainnya adalah input, kemudian actionnya adalah accept, dan jangan lupa checklist bagian load. Kita kasih prefix. Prefix ini yang akan kita gunakan untuk menyamakan ini ya, supaya tersimpan di disk akses router. Kita kasih seperti ini, dan ini nanti akan kita copy paste di bagian prefix, di bagian loggingnya. Jadi ini harus sama persis tulisannya. Ini saya blok, kemudian klik kanan copy, kita kasih komen dulu.
Komentarnya adalah logging router. Klik OK. Ini adalah tercatat di log. Ketika Anda klik bagian log, maka akan muncul seperti ini. Nah, akses router. Ini posisinya masih tersimpan di memori, belum tersimpan di disk. Nah, ini kita lakukan agar log tersebut bisa tersimpan di bagian disk dengan cara sistem logging. Kita masukkan ke bagian topik info. Nah, perfect tadi kita pastekan di sini supaya sama persis. Kemudian actionnya kita simpan ke disk. Klik OK. Kita bisa cek tersimpan di disk dengan cara klik file. Nah, di bagian sini ada log 0.txt dan ini terus bertambah seiring dengan aktivitas logging tadi, terus bertambah besar. 24 Februari pukul 10.43. Oke, sudah sesuai. Berikutnya kita ke jaringan wireless. Di jaringan wireless ini kita menggunakan wireless yang sudah embed ada di bagian RB941 di WLAN-nya. IP address-nya sudah kita set di awal tadi. Oke, ini WLAN sudah ada. Kemudian kita cek di bagian interface-nya sudah enable. Nah, di sini diminta SSID dan DHCP pool sebanyak 99 klien. Yang perlu Anda perhatikan adalah karena kita akan menggunakan sistem hotspot, maka Anda jangan membuat DHCP pool, DHCP server ini secara manual. Karena di sistem server hotspot server itu dia sudah otomatis membuatkan DHCP server, kemudian NAT, masquerade itu sudah otomatis. Jadi langkah yang tepat kita konfigurasikan dulu di bagian IP hotspot. Nah, kita buat dulu hotspot servernya di interface WLAN. Interface WLAN itu sudah ada IP-nya. Ini 200.1/24. Kita akan membuat hotspot server di interface WLAN dengan cara IP hotspot, kemudian setup. Interface-nya adalah jaringan wireless WLAN 1. Next. Kemudian ini adalah masquerade, NAT-nya SRC NAT untuk jaringan WLAN. Next. Satu lagi adalah rank-nya. Nah, kita lihat di bagian soal dia meminta sebanyak 99 klien dimulai dari 200.2 sampai 200.100. Klik next. Sertifikatnya pilih non, kemudian SMTP-nya 0, biarkan. DNS-nya sudah ada. Next, DNS name-nya boleh menggunakan nama Anda diakhiri dengan .net, .com, .id. Next. Kemudian ini adalah hotspot user pertama kali untuk admin. Saya gunakan admin, passwordnya 12345. Next, selesai. Maka secara otomatis ini dia akan membuat DHCP server. Kita cek, oke, sudah ada DHCP 2 di interface WLAN dan HS pool-nya 5. HS pool 5 kita lihat IP pool. HS pool 5 itu dari angka 202 sampai 200.100. Oke, sudah sesuai ya. Kemudian kita cek lagi di bagian IP firewall NAT. Nah, di sini sudah ada masquerade untuk jaringan hotspot. Ini ada flag D ya, ini dynamic. Ini adalah hasil generate dari hotspot server. Di bagian filter juga otomatis sudah ada beberapa filter, ini generate dari hasil hotspot server. Kita juga akan menambahkan masquerade untuk jaringan lokal ini. Di sini sudah ada masquerade untuk jaringan hotspot.
Sekarang kita tambahkan masquerade untuk jaringan lokal dengan cara IP firewall NAT ADD. Lainnya adalah SRC NAT. Kemudian di bagian out interface-nya kita pilih jaringan yang terkoneksi dengan internet, Ether 1. Action-nya adalah masquerade, kita kasih komentar. Masquerade jaringan lokal. Klik OK. Ini masquerade untuk jaringan lokal, ini masquerade untuk jaringan WiFi. Kemudian berikutnya kita buat SSID di bagian wireless, kemudian WLAN 1 sudah enable, kita double klik. Nah, di bagian wireless ini kita pilih modenya adalah AP Bridge, band-nya PGN, kemudian channelnya biarkan, frekuensinya untuk sementara kita biarkan 2412 atau channel 1. SSID-nya kita sesuaikan dengan ketentuan Dayanto @ proxy UKK. Kemudian opsi-opsi lain kita abaikan dulu, klik OK. Berikutnya buat user masing-masing 2 dengan ketentuan kepala sekolah itu passwordnya 123, kecepatannya 512, guru itu kecepatannya 256, dan siswa kecepatannya 128. Di bagian IP hotspot kita buat profil dulu ya, profil untuk kecepatan masing-masing user. IP hotspot user profile, kita add misal user capsec, share-nya 1, kemudian kita buat kecepatannya 512K untuk download dan upload, klik OK. Kemudian user profile berikutnya untuk guru, kecepatannya adalah 256K, klik OK. Satu lagi untuk profile siswa, kecepatannya 128K, klik OK. Oke, kita sudah membuat user profile untuk masing-masing user. Berikutnya kita buat usernya, kepala sekolah, guru, dan siswa. IP hotspot user add, servernya adalah hotspot 1. Kita kasih nama user capsec 1, passwordnya 123. Profilnya kita sesuaikan dengan capsec, klik OK. Kemudian tambahkan lagi capsec 2, 123, profilnya adalah capsec. Berikutnya untuk guru 1, passwordnya 456, profilnya juga guru. Kita tambahkan lagi guru 2, passwordnya 456, profilnya guru. Kemudian untuk user berikutnya adalah siswa 1, passwordnya 789, profilnya siswa. Terakhir user siswa 2, passwordnya 789, profilnya siswa, klik OK. Kita cek capsec, Oke, guru profilnya guru, siswa profilnya siswa. Oke. Sampai sini untuk user sudah. Kemudian poin 15 ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, jaringan NTP, Network Time Protokolnya sudah kita konfigurasikan. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi internet hotspot hanya bisa digunakan pada pukul 7 sampai dengan pukul 6. Ini ada beberapa cara, diantaranya yang pertama kita bisa
enable disable interface WLAN di pukul 7 sampai pukul 4. Pukul 7 sampai pukul 4 interface WLAN on. Kemudian pukul 4 sore sampai pukul 7 pagi interface WLAN on. Atau juga kita bisa menggunakan di bagian masquerade yang ada di sini, IP firewall NAT. Di bagian masquerade ini kita bisa konfigurasikan di bagian ekstra, kemudian pilih time. Nah, kita masukkan di sini juga bisa. Jadi ada dua cara ya. Sebetulnya ada banyak. Kita juga bisa menggunakan enable disable masquerade dengan menggunakan script. Jadi kita coba yang pertama menggunakan disable enable interface WLAN. Kita gunakan script dulu di sini. Kita tambahkan scriptnya. Scriptnya kita kasih nama off WLAN. Off WLAN ini perintahnya adalah interface disable WLAN 1. Klik OK. Kita tambahkan satu lagi script namanya on WLAN. Perintahnya adalah interface enable WLAN 1. Klik OK. Nah, untuk penggunaan script ini kita juga bisa disable enable masquerade yang ada di sini. IP firewall, kemudian kita gunakan nomor urut. Nomornya adalah nomor 15. Number 15 kita bisa juga seperti ini, misal IP firewall filter di enable numbernya adalah number 15. Nah, ini sepertinya juga bisa. Ini artinya kita akan mengenablekan rule pada kita tambahkan di sini NAT gitu ya. IP firewall filter NAT enable pada nomor 15. 15 itu adalah masquerade. Jadi kita bisa gunakan script seperti ini, atau salah satunya juga boleh. Cukup menggunakan interface seperti ini juga boleh. Gitu ya. Setelah scriptnya kita buat, kemudian kita akan membuat jadwal secara otomatis dengan menggunakan menu scheduler. Kita buat jadwal di sini, kita tambahkan. Misal kita tambahkan off WLAN. Mulainya adalah off itu ketika pukul 16.00. Intervalnya adalah 1 hari. Apa yang kita off WLAN ini, apa yang di running? Yang di running adalah script off WLAN. Off WLAN. Klik OK. Satu lagi kita buat jadwal untuk on WLAN pukul 7.00. Intervalnya adalah 1 hari. Apa yang dieksekusi ketika jam 7 pagi? On WLAN. Sesuai ini. Sama persis. On WLAN kita taruh di sini on WLAN. Off WLAN kita taruh di sini off WLAN. Klik OK. Dan kita juga bisa mencoba, kita coba running scriptnya di bagian off WLAN, kita klik run. Apa yang terjadi? Jaringan WLAN ada disable. Kemudian kita coba on kan WLAN, klik run script, apakah dia nyala? Oke, dia menyala. Bisa menggunakan seperti ini ya untuk poin nomor 15, atau bisa juga dengan menggunakan IP firewall NAT, kemudian masquerade-nya hotspot. Kita double klik, kita ke bagian ekstra, pilih time. Nah, di sini kita tulis waktu aktifnya adalah jam 7 pagi sampai jam
16.00. Harinya juga kita pilih apakah setiap hari, Senin sampai Minggu, atau di hari-hari tertentu. Klik OK. Maka secara otomatis ketika nanti pukul 16.00, maka Masquerade ini akan off. Jaringan device atau perangkat yang tersambung dengan WLAN 1 ini tetap bisa terkoneksi dengan WLAN-nya, tetapi tidak bisa mendapatkan internet karena Masquerade-nya di disable. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 16 kita akan blok situs linux.org. Linux.org ini dia menggunakan HTTPS. Caranya adalah IP firewall filter. Kita tambahkan add, chain-nya adalah forward, kemudian protokolnya adalah TCP, destination port-nya adalah 443 karena dia menggunakan HTTPS. Kemudian di bagian advance-nya kita pilih TLS host, kita ketikkan bintang linux.org bintang. Action-nya kita pilih drop. Kemudian kita kasih komen blok situs linux.org. Klik OK. Kita lihat lagi di bagian TLS host-nya bintang linux.org bintang. Oke. Kemudian nomor 17 yang terakhir adalah blok ekstensi file MP3 dan MKV. Kita gunakan regular expression pada layer 7 protokol di bagian IP firewall layer 7 protokol. Kita definisikan dulu untuk ekstensi file MP3. Kita tambahkan add, kita kasih nama MP3. Isi regex-nya adalah backslash titik kurung buka mp3 kurung tutup. Kita perbesar. Oke, ini backslash titik kurung buka mp3 kurung tutup. Klik OK. Satu lagi untuk mkv backslash titik kurung buka mkv kurung tutup. Klik OK. Jadi kita definisikan dulu untuk ekstensi file titik mp3 dan ekstensi file titik mkv. Kalau sudah membuat layer 7-nya, baru kita masukkan ke dalam filter IP firewall filter, add, chain-nya adalah forward, protokolnya adalah TCP, destination port-nya adalah 80. Kemudian di bagian advance-nya kita pilih layer 7 protokol. Pertama kita blok mp3. Action-nya adalah drop. Kita kasih komen blok ekstensi titik mp3. Oke. Satu lagi untuk mkv IP firewall filter, add, chain-nya adalah forward, protokolnya TCP, destination port-nya 80. Kemudian di bagian layer 7 protokolnya kita kasih mkv, action-nya adalah drop, kita kasih komen blok ekstensi .mkv. Klik OK. Nah, sudah selesai. Saatnya kita pengujian. Laptop saya terkoneksi dengan router pada Ether 2 ya. Kita cek dulu IP config 137.254. Kita buat dulu DHCP-nya. Kita setting ke bagian ini ya. Kita buat supaya IP-nya DHCP. Apply.
Oke, kita sambungkan ke wired connection. Oke, saya mendapatkan IP-nya adalah 192.168.100.100. Berarti sesuai dengan apa yang ada di router sini ya, di bagian IP pool. Nah ini 100.100. Kita cek di bagian konsolnya if config. Nah ini laptop saya dapat IP 100.100. Kita lihat di bagian firewall di soal 100.100 itu masuk di range sini ya. Aturannya adalah tidak dapat ping ke client wireless. Nah, kita akan coba dulu sambungkan. Kita akan sambungkan. Nah, kita akan sambungkan wifi-nya. Kita sambungkan wifi yang ada di Oke, kita akan sambungkan. Kita sambungkan dengan Jayanto @proxy UKK. Kemudian kita login. Saya menggunakan user capsec1. Passwordnya adalah 123. Klik connect. Sudah login. Saya akan cek. Saya mendapatkan IP saya adalah 200.100. Nih, 200.100. Ini adalah IP saya, IP handphone saya. Handphone saya terkoneksi dengan Jayanto @proxy. Sekarang kita akan buktikan bahwa laptop saya IP-nya 100.100 tidak dapat ping ke 200.100. Kita cek di bagian firewall-nya. Ini ya, block ping dari 100 ke klien wifi. Kita perbesar, belum ada traffic. Kita akan lakukan pengujian. Ping 192.168.200.100. Ya, tidak bisa, dan di sini trafficnya terus naik 700, naik ke 924, naik ke 1092. Berarti blok ping ke klien WLAN sudah berhasil. Oke, kita cancel, Ctrl C. Berikutnya kita akan coba buktikan IP 100.2 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Sementara laptop saya IP-nya adalah 100.100. Ini ya, ini laptop saya 100.100. Kita coba 100.100 ping ke router. Routernya adalah IP-nya 100.1. Bagi Ether 2, IP router adalah 100.1. Kita lakukan ping ke 192.168.100.1. IP 100.100 dia bisa melakukan ping ya. Yang tidak bisa adalah 100.2 sampai 100.50. Kita akan rubah IP-nya supaya IP-nya ada di range 100.2 sampai 100.50. Di bagian IP kita set manual, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.100.50. Kemudian netmasknya adalah
24, gateway-nya 192.168.100.1, klik save. Oke, kita koneksikan kembali ke wire. Oke, kita cek IP-nya. If config Oke, IP saya adalah IP laptop saya 192.168.100.50. Kita coba lakukan ping ke router. Ping ke 100.1. Apakah bisa? Kita perbesar. Nah, ini ya. Kita lihat di bagian sini. Nah, 100.000, maaf. Sedangkan pingnya dia bengong seperti itu. Dia tidak ada reply. Trafficnya terus naik 2016 2184, sedangkan tadi ketika IP laptop saya masih 100.100, dia bisa melakukan ping ke 100.1. Sedangkan saat ini ping ke 100.1 tidak bisa. Oke, sudah berhasil. Berikutnya kita akan coba linux.org. Kita cek linux.org. Kita buka routernya, kita geser ke sini dan berhasil. Ini ya, ada traffic 11,8 dan dia terus naik 12,4. Ini blog situs linux.org 23,1 dan terus seperti ini, dan browsernya masih terus muter-muter. Coba kita close, kita ulang lagi linux.org, enter. Kita cek lagi di router. Nah, terus naik ya, ini trafficnya ya, 33, 34, 35,4 dan seterusnya. Oke, berhasil. Berikutnya blog ekstensi.mkv. Kita coba buktikan index of mkv dulu. Index of mkv, kita ke bagian yang paling atas, klik. Oke, kemudian kita pilih satu file dengan ekstensi mkv ya. Yang paling atas 300 x 264 hd sample.mkv, kita klik. Kemudian kita cek di router. Blog mkv ini ya, nomor 17, kita cek, berhasil. Ada traffic dan situsnya tidak bisa dibuka. Satu lagi yang masih nol, kita coba ekstensi .mp3. Index of mp3, enter. Kemudian kita yang paling atas ini, klik. Kita cek ya, index of mp3. Nah, ya, kemudian kita pilih satu file dengan ekstensi. Ini ekstensi slm bus i2.mp3. Kita klik. Kemudian kita cek routernya. Nah, sekarang sudah ada traffic 1.600, 3.000, 4.000 dan dia terus naik. Dan berhasil semua. Oke ya, berhasil ya. Block ping sudah, link ke klien wifi sudah, tercatat dan tersimpan di hard disk juga sudah. Ini ya, tersimpan di disk. Kemudian blog situs linux.org sudah, mp3 mkv sudah. Dan tadi di bagian handphone saya sudah ya, dia connect menggunakan user kepala sekolah. Kita coba detik.com. Nah, handphone saya bisa terkoneksi dengan internet walaupun ini ya lama. Kita cek di bagian router, IP hotspot, user aktif ya, di bagian aktif. Nah, ini capsec 1. Nah, kecepatannya sudah 500 ini, 500 kbps. Kita bisa lihat di bagian QU
Nah, ini Capsek 1 sudah merah 512 kilo. Oke, sudah terbukti semua. Jadi pembahasan soal paket 4 sampai di sini. Semoga Anda yang sudah menyaksikan video ini jadi lebih paham dan jadi lebih tahu. Kalau ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.